Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nurhoik. Melanjutkan tutorial kita yang kemarin. Kali ini kita akan membuat PRUD sederhana dengan menggunakan PHP. Oke, untuk yang pertama kali kita membuat input data, kemudian sekaligus menampilkannya di halaman web kita. Kita kemarin sudah membuat web, bisa dilihat di exam, doc, kemudian webku. Di sini ya. Ini isi file kita kemarin. Oke, kita preview dulu di browser. Aktifkan exam dulu. Kita buka localhost, kemudian webku. Oke, kita login terlebih dahulu. Seperti ini ya. Ini tampilannya sudah saya sedikit perbaiki. Kemarin kan nggak ada headernya, ini saya tambahin. Kita kemarin tutorial terakhir membuat halaman isinya menjadi dinamis ini ya. Kita kalau klik lihat data, isinya ini, tambah data ini dinamis dengan menggunakan parameter. Oke, sekarang kita akan membuat root 1 di dalam ini. Kita buat satu contoh di mobil aja. Jadi kita rootnya di tabel mobil. Kita buka dulu database-nya kemarin. Kemarin cuma buat tabel login ya, untuk proses loginnya. Sekarang kita akan menambahkan tabel baru, tabel mobil. Saya kasih nama tb_mobil. Kita buat 5 field dulu. Ada kode mobil. Ini kita buat varchar aja. Panjangnya saya kasih 20. Jangan lupa di sini dikasih primary key. Kemudian merek. Kemudian tipe. Kemudian ada warna. Dan yang terakhir harga. Ini kasih varchar aja semua. Kasih oke, kita simpan. Sudah terdapat satu tabel baru, yaitu tabel mobil. Kita akan membuat membuat input data dengan PHP, nanti dimasukkan ke dalam tabel mobil. Oke, kita buka dulu text editor. Kita buka folder yang kemarin, folder kita di htdoc, kemudian webku di sini. Oke, ini halaman indeks.
Ini kan sekarang kita sudah buat ini ya. Jadi kalau mobil, kita menginginkan mobil jika parameter keduanya kosong, dan jika parameter yang keduanya menjadi tambah, kita mengunggulkan tambah mobil.php. Jadi kita menambahkan tambah datanya ditambah mobil di sini. Oke, yang pertama kita buat tampilan inputannya dulu. Tambah data mobil. Oke, kita buat di sini. Yang pertama kita kasih form action method post. Biar rapi kita buat tabel ya teman-teman, terserah ini soal tampilan. Kita copy aja, kita ganti namanya. Ini yang akan diambil. Ini seperti saat membuat plugin. Kalau input itu sama saja teman-teman. Ini kita kan lihat di strukturnya teman-teman. Ada mobil, merek, tipe, warna, dan harga. Dan kita ganti namanya sesuaikan dengan apa yang akan kita input biar kita tidak bingung. Jangan lupa kita kasih submit, kosongkan, tipenya submit teman-teman. Namanya kasih aja tambah. Tambahkan value tulisannya di button. Kita refresh. Sudah jadi teman-teman inputan datanya. Ada mobil ini. Kita akan menambahkan ini dalam tabel ini. Biar bagus kita tambahkan button reset di sini. Setelah kita input, bisa meresetnya. Karena di sini actionnya saya kosongin, di sini action saya kosongin, jadi nanti kita membuat script tabelnya langsung di file ini jadi satu. Kalau kita di sini kita kasih arah proses tambah mobil.php, jadi kita nanti menulis proses PHP-nya di file tersebut. Karena ini saya kosongin biar gak membuat file banyak, jadi kita tulis saja di bawahnya sini PHP buat variabel untuk
menampung inputan yang kita masukkan di sini. Kita gunakan name-nya ini, post variabel underscore post, kemudian nama name-nya ini. Untuk variabelnya kita samakan aja dengan name biar gak bingung. Kita copy aja teman-teman. Yang tambah ini sama dengan ini ya teman-teman. Jadi ini digunakan, yang terakhir ini digunakan di kondisi yang pertama. Jadi jika tambah mobil ada, berarti nanti jika button tambahnya sudah diklik, kemudian baru diproses. Kalau tidak kita tambahkan if jika button diklik, maka nanti ini sudah ada isinya, tidak tahu nanti ngirimnya pas kapan dia. Oke, kita kasih validasi ya teman-teman, validasi sederhana. Jadi nanti yang diinputkan tidak boleh kosong. Jadi kita kasih lagi kondisi di sini, jika variabel kode mobil kosong. Dengan satu-satu teman-teman, kita kembali lagi dengan tutorial kita yang pertama yang buat proses login. Untuk PHP cuma kita menambahkan satu-satu setiap filenya, karena dia merefresh kalau menggunakan PHP. Beda kalau menggunakan JavaScript atau jQuery. Jadi kita langsung saja, jika variabel kode mobil kosong, atau kita masukkan semuanya, merek kosong, atau variabel tipe kosong, atau variabel warna kosong, atau variabel harga kosong, maka hijau dulu teman-teman. Jika berarti rasanya ini jika tidak kosong inputannya, maka kita kembalikan dulu, proses berlanjut. Kita testing dulu teman-teman. Kita tambah jika kosong ya teman-teman. Jika kode mobil, jika sudah saya isi semuanya, nanti akan muncul proses berlanjut. Jadi jika ada yang kosong, ini kosong, saya langsung tambah. Nanti tidak boleh ada yang kosong. Semisal sudah saya isi sudah saya isi, ini harga kosong, tetap yang ditampilkan inputan tidak boleh kosong karena ada yang kosong. Ini harus diisi semua, validasinya pakai ini saja. Kemudian nanti proses memasukkan ke tabel mobil, kita tulis di sini saja, MySQL query. Nanti query-nya kita tulis di sini teman-teman. Ini biar bagus, kita jangan di echo teman-teman, di alert aja. Kita tutup dulu PHP-nya karena kita akan menulis script alert dengan menggunakan JavaScript. Ini tambahkan alert inputan tidak boleh ada yang kosong. Oke, di sini kita harus hafal teman-teman script insert SQL.
insert itu nama tabelnya apa, kita tadi buat tabel mobil. Ini boleh ditulis filenya apa yang akan dimasukkan dengan value-nya, tapi biasanya saya langsung value langsung gini biar cepet. Ini isi dengan variabel, ini urut teman-teman. Yang pertama fill apa? Pertama kita lihat urutannya di sini. Kode mobil merek ini harus urut, ini sesuai dengan urutan di sini. Itu yang pertama kita masukkan kan kode mobil, karena di sini yang pertama kode mobil. Jadi ini yang dimasukkan pertama kode mobil. Ini urut ya teman-teman, sesuai dengan yang di sini. Jangan lupa kode mobil, kemudian merek, kemudian tipe, kemudian warna, kemudian harga. Oke, seperti ini. Oke, jika berhasil, kita testing dulu teman-teman. Kita lihat di tabel, kita masukkan inputnya terlebih dahulu. Kita refresh. Kita tambah. Oke, kita lihat di tabel mobil sudah masuk apa belum, kitanya. Oke, kita sudah masuk teman-teman, berarti sudah selesai. Kita harus menambahkannya di kita harus menampilkannya nanti di sini. Dilihat data ini, tabel yang di mobil ini kita tampilkan di sini. Oke, ini kalau sukses kita kasih alert ya teman-teman. Kemudian kita redirect ke halaman. Jika sudah menginputkan tadi, jika sudah benar kita tampilkan alert tambah data baru berhasil, kemudian kita arahkan ke data ini lagi teman-teman. Oke, jadi kita alertnya kita ganti, tambah data mobil baru berhasil, dan kita arahkan. Ini saya mengarahkannya menggunakan JavaScript, bisa juga menggunakan PHP dengan header location atau HTML dengan meta tag refresh itu teman-teman, terserah. Kembali ke pack mobil, tambah lagi. Kita tambah, ini tambah data baru berhasil, kita diarahkan ke halaman lihat data ini. Kemudian di sini kita sudah selesai ini berarti ya teman-teman inputannya, bisa dilihat scriptnya dari atas bawah sama seperti ini. Oke. Kemudian di mobil ini kan halaman yang ini, halaman ini, tampilkan ini, sama kan? Di sini kita akan menampilkan data dari tabel mobil ke dalam si web yang di sini. Oke. Oke, di sini kita tambahkan tampilannya biar agak bagus. Kita refresh di sini teman-teman, nanti kita tambahkan di dalam sini.
pakai aja tabel biar rapi. Sorry. Ini kita buatnya di sini ya teman-teman. Ambilkan datanya, kita pakai perulangan di PHP. Kita preview dulu. Oke, ini nanti itunya judul kolomnya kita buat widthnya 100%. Kemudian kita tambahkan biar ada bordernya. Sebentar teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita menampilkannya di sini ya. Nanti yang kita kasih perulangan itu di bagian TR. Jadi jika di sini ada tabel 2, ini kan saya refresh, isinya 2. Nanti yang kita perulangan di bagian TR yang kedua. Ini kan tidak di perulangan. Ini tetap nanti yang berubah yang data di TR kedua. Di sini berarti. Kita buat script SQL. Saya lupa menambahkan PHP. Ini sebelum saya terangkan dulu kenapa menggunakan perulangan. Kalau kita tampilkan dulu di sini, datanya semuanya saya tampilkan di sini ya. SQL. Jangan lupa kalau kita menampilkan data dari SQL kita gunakan fat array. Bisa juga yang lain, yang penting nanti tampil. Saya biasanya menggunakan MySQL fat array. SQL ini ambil dari sini. Oke, di sini kita tampilkan. Data ini kan jadi array. Data ini menampung data array dari tabel mobil. Nah, ini yang akan kita tampilkan sesuai dengan nama field. Jadi nama field di sini, teman-teman. Ini root ya, teman-teman. Kita copy. Yang ketinggalan tutorial saya dari awal bisa melihat di coding 24, lihat di daftar isi, coding dan blogspot.com. Kemudian kita lihat di daftar isi dan ikuti tutorial saya dari awal. Ini sesuaikan dengan nama field.
Ini biasanya kan dikasih button edit untuk tutorial yang selanjutnya nih teman-teman, membuat edit dan hapus. Kita cuma menyediakan buttonnya saja, kita refresh seperti ini ya teman-teman. Sebentar, ini kabelnya kurang pas. Ini seperti ini, udah sedikit tampil ya teman-teman. Kita kasih ini bisa kita lihat teman-teman, tanpa menggunakan perulangan sudah tampil sebenarnya, tapi ditampilkan hanya di yang pertama, yang kedua tidak tampil. Maka dari itu kita harus menggunakan perulangan. Ini buttonnya saya taruh di tengah ya teman-teman, biar kelihatan rapi. Tambahkan aja align center seperti ini. Oke, biar bisa tampil semua, ini kita tampung di perulangan while. Misalnya saya menggunakan while teman-teman, seperti ini. Kita buka di sini perulangannya, kita tutup di bawah TR, karena yang akan kita ulangin, yang kita looping itu di bagian isi barisnya. Oke, seperti ini. Kita refresh, di sini sudah tampil dua datanya semua teman-teman. Jadi cuma begitu saja cara membuat tambah data di sini, kemudian kita masukkan ke tabelnya, kita buat tabel, kita masukkan, kemudian kita tampilkan. Cuma seperti ini teman-teman. Gimana, mudah kan? Oke, ini scriptnya yang mobil cuma segini. Collapse ini biar sebenarnya itu teman-teman, biar cuma satu, biar tidak tebal kayak border default. Oke, sekian tutorial dari saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ikuti terus perkembangan di blog saya di coding.blogspot.com untuk melanjutkan tutorial yang selanjutnya. Ini belum selesai, kita bisa membuat bukan ini ditambahkan kode otomatis, kemudian saya menunjukkan lagi gambar dan ditampilkan gambarnya di sini, gambar mobilnya, kemudian kita membuat edit dan hapus. Teman-teman, cukup sekian, kita sambung lagi ke tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.